Selamat siang Bu Sumarni dan teman-teman. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan topik karya tulis ilmiah. Presentasi ini akan membahas secara mendalam agar kita semua bisa memahami dan menerapkannya dengan baik. Yang pertama ada pengertian karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah adalah karangan non-fiksi yang disusun secara sistematis berdasarkan metode ilmiah, berisi fakta, data empiris, dan analisis logis untuk menyelesaikan masalah tertentu. KTI bersifat objektif, akurat, dan dapat diuji kebenarannya, berbeda dengan tulisan opini atau sastra. Menurut standar akademik Indonesia, KTI harus mengikuti kaidah ilmiah seperti kejujuran, ketelitian, dan akuntabilitas sumber. Yang kedua ada tujuan penyusunan KTI. Jadi tujuan utama KTI itu adalah menyajikan hasil penelitian atau kajian secara terstruktur untuk menjawab rumusan masalah, mengembangkan pengetahuan baru atau memverifikasi teori yang ada melalui bukti empiris. Yang kedua itu melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi ilmiah bagi penulisnya. Yang ketiga ada memberikan kontribusi bagi masyarakat seperti solusi masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan. Secara spesifik, KTI bertujuan untuk memecahkan isu aktual, misalnya dalam linguistik Indonesia seperti analisis fonologi bahasa daerah atau dalam kimia seperti inovasi pengawetan makanan tradisional. Yang keempat ini manfaat karya tulis ilmiah. Jadi KTI memberikan manfaat ganda. Yang pertama bagi penulis dapat meningkatkan keterampilan riset, menulis formal dan presentasi. Juga menjadi syarat kelulusan seperti skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa. Yang kedua bagi pembaca atau akademisi. Jadi karya tulis ilmiah menyediakan referensi kredibel untuk studi lanjutan atau pengembangan teori. Yang ketiga bagi masyarakat. KTI memberikan solusi praktis seperti rekomendasi kebijakan pangan tradisional atau metode laboratorium kimia yang aman. Yang keempat, manfaat jangka panjang. Jadi, KTI mendorong inovasi, publikasi jurnal internasional, dan karir di bidang riset atau industri. Di Indonesia, KTI berkontribusi pada program seperti Pirmapres, pilihan mahasiswa berprestasi untuk prestasi nasional. Lalu yang kedua, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jadi, KTI dibedakan berdasarkan tingkat kompleksitas dan tujuan. Yang pertama, makalah. Makalah ini singkat untuk seminar atau diskusi 10-20 halaman. Yang kedua, untuk artikel jurnal. Fokus pada temuan baru 5-15 halaman. Yang ketiga, skripsi atau tesis. Penelitian mendalam untuk gelar sarjana atau magister. Yang ketiga, untuk disertasi. Penelitian doktoral dengan orisinilitas tinggi. Yang keempat, laporan penelitian, hasil proyek lapangan seperti eksperimen mikrobiologi makanan. Pilih jenis sesuai konteks, misalnya makalah untuk tugas kuliah linguistik atau skripsi untuk studi makanan tradisional. Lalu kita akan membahas struktur lengkap KTI. Jadi, struktur KTI mengikuti pola IMRAT, Introduction, Methods, Result, dan Discussion. Dengan tambahan yang pertama halaman judul. Jadi berisi judul, nama penulis, institusi, tahun, dan tahun. Yang kedua abstrak. Abstrak ini berisi ringkasan 150-250 kata, latar belakang, metode hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga pendahuluan, jadi berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan terakhir hipotesis. Yang keempat tinjauan pustaka, jadi berisi landasan teori dari 10-20 sumber terkini. Yang kelima ada metodologi, jadi berisi desain penelitian kualitatif atau kuantitatif, sampel alat atau prosedur. Yang keenam hasil penelitian, berisi data mentah dalam tabel atau grafik tanpa interpretasi. Yang ketujuh pembahasan, berisi analisis hasil, bandingkan dengan teori dan jelaskan implikasinya.
Yang terakhir ada kesimpulan dan saran, berisi ringkasan temuan, rekomendasi, penelitian lanjutan. Lalu yang terakhir lagi ada daftar pustaka, berisi minimal 15 sumber, format apa, MLA atau IEEE. Yang terakhir juga ada lampiran berisi kuesioner, data, dan foto eksperimen. Lalu kita akan membahas langkah-langkah penyusunan KTI. Yang pertama, pilih topik relevan, original, dan sesuai minat. Misalnya inovasi keripik tempe dengan teknik pengiringan kimia. Yang kedua, kaji literatur. Baca minimal 20 sumber dari jurnal, buku, atau database seperti Google Scholar. 3. Buatlah rumusan masalah. Buat sampai 3 atau 5 pertanyaan spesifik. Yang keempat, kumpulkan data seperti observasi, wawancara, eksperimen lab, dan pastikan etis dan aman. Lalu analisis data, gunakan statistik sederhana atau software seperti SPSS. Lalu kita buat tulis draft, edit 3-5 kali untuk koherensi. Lalu cek plagiarisme, gunakan Turnitin minimal 20% kemiripan. Terakhir, presentasi, latih dengan timer, gunakan slide PowerPoint yang minimalis. Lalu tips dan tantangan umum. Tips suksesnya ada, gunakan bahasa Indonesia baku, hindari kata sapaan, sisipkan visual 1 slide atau 5 baris teks maksimal. Lalu sertai citasi setiap fakta, nama, tahun, halaman, kolaborasi dengan dosen pembimbing. Lalu tantangan dan solusi yang akan kita hadapi ketika membuat KTI. Yaitu pertama, kurang data. Jadi kita harus perluas sampel atau metode mixed method. Writer's block, mulai dari outline. Waktu terbatas. Kita bisa menangkalnya dengan memprioritaskan metodologi kuat. Lalu karya tulis ilmiah ada. Yang terakhir, karya tulis ilmiah adalah jembatan antara ide dan dampak nyata, membantu kita sebagai mahasiswa berkontribusi pada kemajuan bangsa. Mari tetap dengan tekun untuk prestasi pribadi dan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.